Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat ini yaitu raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Baiklah ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tanqihul Qaul, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 21, ya, halaman 21 yaitu pada baris ketiga ya, dari bawah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah khabarun idza ra'aitum man yabi'u aw yubta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijarataka wa idza ra'aitum man yunshidu fihi dalatahu faqulu lahu la raddahallahu alaika fa innal masajid lam tubna lihadza. Hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan masjid adalah ada satu hadis yang sanadnya dari Abu Hurairah, ya. Nabi bersabda, "Idza ra'aitum," apabila kalian melihat, ya. Melihat artinya yang dilihat siapa nih? Orang. Ya, bukan kambing. Ya. Pasti orang. Ya, bukan kebo, bukan sapi, tapi yang dilihat adalah orang, ya. Orang itu dalam mana nih? Di dalam masjid, ya. Man yabi'u au yubta, ya, dia menjual atau dia membeli fil masjid, ya. Nah, dia lakukan tuh orang transaksi jual belinya di mana? Di masjid, ya.
Itu faqulu lahu, maka kalian harus berani mengucapkan kepadanya. Kepada siapa itu? Kepada yang dagang sama yang beli tadi, terutama yang jualan, apa? La arbahallahu tijaratak. Ya, Allah tidak akan memberikan keberuntungan atau keuntungan atas perniagaan kamu. Ya. Jadi ini doanya berarti doanya disumpahin. Ya, mudah-mudahan lu nggak untung jualan lu, bahasa kitanya begitu. Ya, orang masjid kok lu buat jualan. Kan gitu. Ya, masjid buat untuk transaksi. Ya. Kenapa? Karena yang namanya transaksi itu di mana? Di pasar, ya. Padahal sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar, ya. Kok dibalik, ya? Yang biasa lu ngelakuin di tempat yang kurang baik, lu lakuin di tempat yang baik, ya. Nah, ini berarti penyalahgunaan tempat yang seharusnya, ya, jual beli itu bukan sesuatu yang dilarang, boleh, mubah, ya. Tapi karena kita melakukannya bukan pada tempatnya, maka Nabi doain tuh kalau ada orang yang melakukan transaksi seperti itu di jualan atau di ngebeli, terutama yang ngejual, bilang sama tuh orang apa ya? La arbahallahu tijaratak. Allah nggak akan memberikan apa? Keberuntungan terhadap perniagaan kamu. Nah, bagaimana Bu? Ya, didoain. Ya, yang nyuruh Nabi. Ya, bukan manusia biasa, tapi siapa? Rasulullah yang nyuruh. Ya, nah kalau Nabi sudah menyuruh berarti itu suatu apa? Larangan. Ya, larangan jangan ampe dong. Kalau pengen lu jualan, ya, atau lu pengen bisnis, jangan di masjid. Ya, carilah tempat yang lain. Biasanya di pasar sono atau tempat-tempat lain. Ya, kenapa? Karena unsur-unsur kecurangan itu biasanya ada dalam apa? Dalam transaksi jual beli. Ya, banyak gak yang kayak gitu? Banyak. Ya, banyak banget tuh. Ya, orang sekarang yang namanya jualan, Bu, banyakan nipunya. Ya, kenapa banyakan nipunya? Ya, ya banyak itulah. Ya, apalagi jual beli sifatnya online tuh. Ya, saya aja kemarin ketipu mesen baterai yang A3 dikirim A2. Ya, udah beli banyak-banyak sampai 12 ya. Casannya yang A3, datang baterainya yang A2. Nah, buat apaan itu? Ya, padahal kita udah bayar. Ya, kita komplain ke penjualnya nggak direspon apa-apa. Ya udah biarin lah. Mau diapain? Ya, di dunia lo untung, di akhirat nanti awas. Ya, nggak akan bisa lo gara-gara baterai doang lo jualan curang kayak gitu, lo masuk neraka, jangan sampai. Ya, baterai sama casan cuma 160.000, masukin neraka. Nauzubillah min zalik, jangan sampai. Makanya hati-hati. Ya, kita jualan itu nggak boleh di sembarang tempat. Masjid yang seharusnya untuk hal-hal yang bermanfaat seperti ibadah itu kita boleh di masjid, tapi untuk hal jual beli, apalagi jual beli yang haram, ya, yang mubah aja nggak boleh, apalagi jual beli yang haram. Transaksi jual beli narkoba di masjid, keren nggak? Banyak Bu. Untuk apa? Untuk mengelabui polisi. Ya, orangnya pakai peci, pakai sorban, pakai baju koko, mungkin ada yang pakai gamis. Ya, yuk kita transaksi di mana? Di masjid biar polisi nggak curiga. Nah, itu. Ya, akal orang banyak Bu. Ya, akal orang tuh untuk melakukan kejahatan tuh banyak banget dibantuin sama setan. Ya, pokoknya gimana caranya dah tuh. Yang namanya kejahatan itu bisa terrealisasi. Ya, bisa dilaksanakan. Dari mana tuh akalnya? Setan yang ngasih tunjuk tuh. Udah lu mau transaksi narkoba, gede ini untungnya. Ratusan juta. Di masjid sono. Ya, di masjid aman. Lu pakai baju koko atau lu beli gamis yang jauh bagusan dikit, peci putih, beliin sorban warna hijau dah. Nah, orang nggak akan curiga dah tuh. Ya, tuh. Nah, ini nauzubillah min zaliku. Yang mubah aja nggak boleh kita transaksi di masjid, apalagi yang haram. Ya, tuh nggak boleh jual beli anak. Di masjid nggak boleh. Ya, perdagangan anak kan sekarang udah mulai marak tuh Bu. Ya, perdagangan anak.
Ya, asal jangan bininya aja dijual. Udah ada juga. Nah, itu laki gile itu kalau gitu bininya dijual itu. Ya, ya. Bininya ada mau nggak? Mau. Kenapa? Karena faktor faktor ya, faktor ekonomi. Biarin lah bang, lu jual diri gua. Yang penting kita dapat duit bang. Tuh. Ada gak yang begitu? Udah mulai ada bu. Sekarang orang namanya untuk mendapatkan uang berbagai cara, menghalalkan berbagai cara. Naudzubillah min zalik. Jangan sampai itu. Ya, saya yakin si ibu-ibu arahim gak ada yang kayak gitu ya. Ada mudah-mudahan. Naudzubillah min zalik. Ya bu, kalau pengen jual diri mendingan minta duit, saya nggak apa-apa dah. Ya, iya, buat beli beras aja mah sama garam saya kasih. Ya, jangan minta minjem duit, minta duit sama saya buat buat kredit motor, saya kasih. Ya, tapi kalau untuk keperluan yang memang kebutuhan primer, ya, itu yang harus, yang wajib, insya Allah kita bakal ngapain? Kita bakal bantu, ya. Jangan kayak bohong-bohong dah, ya. Manusia bisa dibohongin, tapi Allah bisa nggak dibohongin? Nggak bisa, ya. Tuh. Jadi hati-hati. Meskipun itu transaksi jual beli halal, kata Allah, wa halallahul bai'ah. Allah menghalalkan jual beli, tapi lihat tempat di mana lu melakukan transaksi jual beli. Ya. Jangan mentang-mentang lu punya kekuasaan, punya apa, masjid lu gunain buat apaan aja. Boleh gak? Nggak boleh. Ya, orang manusia bisa lu bohongin, bisa lu kelabuhin, tapi Allah bisa gak? Nggak akan bisa. Malaikat bisa gak? Nggak bisa kita bohongin. Semua apa ya? Dicatat sama dua malaikat. Siapa itu malaikatnya? Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Ya, tuh. Baik, selanjutnya. Wa idza ra'aitum, ya, man yunshidu fihi dolah, ya. Apabila kamu melihat ada seorang ataupun kelompok yang melantunkan syair, ya, munsyid itu bait-bait syair. Tapi syairnya itu adalah yang sesat, ya, yang enggak pantas atau enggak pas diucapin di masjid, ya. Ini kadang zaman sekarang banyak bu orang seperti itu, mentang-mentang bahasa Arab disetel di masjid, ya, di masjid setel apa tuh bahasa Arab, Habibi ya nuril ain ya sakin khayali. Oh, padahal itu adalah untuk menunjukkan kasih sayang seorang laki kepada siapanya? Ceweknya. Ya, tuh. Asyik balai itu kan. Aku sangat merindukan kamu. Ya, kenapa lagunya bahasa Arab setelnya pakai speaker di masjid? Ini orang kadang-kala nggak ngerti tapi sok tahu. Ya, harusnya tanya dulu dong. Ya, tanya ke Ustazah Muntakoto. Ustazah ini pantas gak di setel di masjid ini nih? Ya, apaan lagu Arab boleh? Nah, jangan ya. Jangan sembarangan. Ya, orang ngelihat Arabnya doang. Ya. Datang lagi ke rumah Ustazah Hajah Rahmah, boleh gak? Boleh. Nah, ada dua yang bilang boleh datang. Pokoknya Arab yang penting. Ya, jangan. Ya Bu, kita tuh disuruh sama Allah, ya, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanya sama orang yang tahu kalau kita nggak tahu. Ya, jangan apa ya? Sok tahu, apalagi porak-porak nggak tahu. Ya, masjid setel lagu-lagu gitu. Anu ngapain? Ya, jangan kita terpancing dengan bahasa Arabnya. Ya Bu, bahasa Arab juga nggak selamanya itu mengandung makna yang positif. Ya, nah orang ngomong bahasa Arab nyelak ke bahasa Arab ada gak? Ada. Ya, ya anak kecil di Arab pintar bahasa Arab tuh. Berantem ya temennya pakai bahasa Arab. Ya kan, diberantem ke bahasa Arab bu. Ya, kita ngomong aja nggak bisa, nanti berantem ke bahasa Arab, bayangin. Ya, tuh. Maaf ya, ada istilah kalau orang lagi berantem di Mesir contohnya nih.
Dibilang apa? Maaf ya, maaf, Bang. Bukan maksud saya mengucapkan kata kotor. Ya benu syarmut gitu ibaratnya. Apa itu artinya? Wahai, lo anak perek gitu. Ya, ya benu syarmut. Anak perek bahasa kita tuh, Bu. Kan kotor tuh. Ya, itu kita setel di masjid boleh gak? Bukan apa itu, kalimat-kalimat yang menyesatkan. Ya, tuh. Jadi kita jangan ngelihat apanya? Bahasa Arabnya. Ya, tuh. Nah, sekarang juga udah mulai ada, Bu, sebagian kelompok anak-anak tuh, mohon maaf ya, yang pada main hard rock. Kadang dia paham gak tuh dengan apa yang dia omongin? Ya, dia ngerti gak tuh dengan apa yang dia ucapin? Ya, jangan menikmati musiknya doang. Ya, musiknya. Ya, harus paham apa yang diucapin. Ya, jangan sekedar kita ikut-ikutan doang ngapain. Ya, rame-rame doang gumblang-gumblung itu. Ya, tuh. Hati-hati, Bu. Itu semua ada apanya tuh? Ada pertanggungjawabannya nanti itu, Bu. Ya. Tuh, saya setuju ala salah seorang Habib tuh dari Pekalongan, dia bilang pada saat mahallul qiyam, ketika orang lagi memuji Nabi, kalau bisa pukulannya tuh diberhentiin. Ya, mahallul qiyam tuh. Ya. Ya Nabi, salam alaika. Jadi blang blang bung blang bung blang bung blang bung blang bung blang bung blang. Mana kencengin. Iya, jadi apa namanya tuh? Ya, madahnya itu kalah dengan suara bandnya itu, band tabok. Ya kan? Kalah sama band tabok suaranya itu. Itu di mana-mana, Bu. Saya lihat itu, ya Allah. Ya, sayang banget kalau nggak ada yang mengarahkan anak-anak muda itu. Mungkin dia nggak tahu, tapi kita yang tahu punya apa? Punya tanggung jawab. Ya, itu hati-hati. Nah, di sini orang-orang yang melantunkan syair yang nggak pantas atau nggak layak untuk diucapkan di mana? Di dalam masjid. Ya, tuh. Maka kata Nabi apa? Faqulu lahu, silakan kalian ucapkan kepada dia itu la raddahallahu alaik. Ya, Allah tidak akan menerima. Ya, tidak akan menerima apa yang kamu ucapkan itu. Ya, buat apaan? Puji-pujian kayak gitu tuh, ya, yang enggak pantas dan enggak layak dilantunkan di mana? Di masjid. Ya, bahkan Bu ada sebagian Al Imam Nawawi saja mengatakan, kata Imam Nawawi orang pidato aja di masjid kalau bisa jangan teriak-teriak. Ya, Imam Nawawi. Ya meskipun Imam Malik mengatakan boleh aja. Ya, tapi kalau Imam Nawawi bilang janganlah meskipun lu sifatnya dakwah, lu pidato nggak boleh ngapain? Teriak-teriak, ya kan? Heeh. Apalagi keras-keras. Nggak boleh. Ya, tuh. Ini kan berdasarkan apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, jangan kamu mengangkat suara ya di atas yang lebih keras dari suaranya siapa? Ya, banyak tuh kan. Ya, para penceramah mubalik, apalagi perempuan, saya nggak ada perempuan teriak-teriak ceramah itu. Ya, semangat semangat, jangan terlalu semangat perempuan, lu mau ngapain sih? Ya biasa aja. Ya, suara perempuan kan apa? Aurat. Ya, kecuali kalau pakai suara speaker dalam aja, monggo lah. Ya kan, di antara internal orang-orang perempuan aja ini kan speaker luar tuh. Wow, 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 wow. Ya kita aja yang laki serem dengarnya. Ya, apalagi yang perempuan. Itu dalam masalah pidato atau dia berdakwah, ya. Ya meskipun tadi saya katakan Imam Malik membolehkan, ya. Kalau azan gimana? Suara keras boleh gak? Ya nggak boleh. Ya, azan yang pantas-pantas aja dah, ya. Ini sekarang yang perlu diatur nih Bu, antara speaker masjid atau musola nih. Ya, terus speaker jangan terlalu gede mengganggu orang. Ya, meskipun sholat juga zikir ganggu orang. Ya maaf-maaf aja kayak semalam tuh.
Saya lagi imam di Masjid Al-Inaba, habis saya ngajar. Saya dengar ada suara dari musola atau masjid lain kencang banget, itu mengganggu khusyuknya saya tuh. Ya. Nah sekarang kalau mau pakai suara luar ngapain? Jamaah lu ada di situ. Cukuplah suara dalam aja udah. Yang disuruh pakai suara luar adalah panggilan azannya. Ya, untuk sholat udah. Ya kan mengganggu. Orang masjid dekat-dekat kok. Lu mau dengerin siapa sih? Kan begitu. Ya, cukuplah dengan sejauh yang bisa mendengar orang yang mana yang ikut berjamaah ada dalam masjid. Ya, Bu ya. Sekarang kan orang banyak alasan, ya. Kok kenapa nggak ngaji? Gue denger aja dari speaker, terus gue matiin speaker dulu, kan nggak denger. Ya kan? Ayo ngaji. Gue denger dari speaker aja sama. Jangan salah, Bu. Nabi suruh bilang apa kepada Ibnu Mas'ud? Ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlis ilmu. Duduk di majelis ilmu, bukan dengerin sono. Ya, dengerin siapa juga bisa. Ya, yang akan ternilai ibadah lebih baik dari 1000 rakaat, lebih baik daripada nengokin 1000 orang sakit, lebih baik daripada kita bersedekah itu duduk di kita di majelis taklim. Ya, hadirnya kita bukan dengerin doang. Ya, duduk, udah duduk lu mau dengar mau kagak yang penting lu datang. Ya, lu mau nyender, mau melonjor, mau tidur, silakan. Ya, yang penting datang. Itu yang lebih baik. Ya, bukan kenapa enggak ngaji? Cukup Ustaz dari speaker hehehe. Nah, speaker ya. Enggak cukup. Ya, biar merasakan ya. Zaman sekarang Bu, hari gini enggak ada tempat yang paling baik yang bisa menenangkan hati kita selain apa? Bisa Bu. Ya, Bu. Orang kumpul-kumpul arisan sono sini itu mak-mak pada sibuk biasanya itu. Tuh banyak negatifnya, Bu. Ya. Tuh, daripada di main TikTok dan nenek-nenek main TikTok. Ilaha illallah, nenek enggak ingat umur. Ya. Jangan-jangan jamnya main TikTok kan. Jangan-jangan main kalau ini. Ya, TikTok bukan nggak boleh, ya boleh tapi yang manfaat. Ya, apa namanya? Kita ngeluarin lidahnya monyong-monyongin mulutnya. Apa nggak paham apa maksudnya itu. Ya, yang baik-baik aja, Bu. Ya, kasih tahu anaknya lu jangan suka foto monyong-monyong, ntar Allah kasih monyong terus lu baru tahu lu gitu. Terus yang ngobatnya cari di mana itu? Ya, mulutnya cakep-cakep dimonyongin, lidahnya dikeluarin gitu apa enggak tahu itu. Ya. Jangan kita berlakukan sesuatu yang enggak pantas dan enggak apa tuh? Enggak etis untuk kita lakuin, ya. Tuh. Fa innal masajid lam tubna li hadza. Ya, karena yang namanya masjid itu dibangun bukan buat tempat gituan. Ya. Tuh. Allah sudah katakan saat Nabi Muhammad membangun masjid yang pertama dibangun oleh Nabi masjid apa? Kuba. Ya, yang ada di Madinah. Allah katakan apa? La masjidun ussisa 'ala taqwa. Ya, masjid itu dibangun untuk apa? Membentuk karakter orang menjadi takwa. Ya, bukan buat ituan, bukan buat berantem, bukan buat main rebutan, ya, bukan buat main apa namanya itu sohor-sohoran, bukan main banyak-banyakan kasnya, saldonya bukan, Bu. Ya, tapi bagaimana itu kita memanfaatkan atau menggunakan masjid dengan sebaik-baiknya. Gunakan masjid untuk majelis-majelis ta'lim, untuk rapat-rapat yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat. Boleh gak? Boleh. Ya, tapi nggak boleh digunakan untuk sekelompok tertentu. Ya, untuk kemenangan tim ano, jangan. Itu nggak cocok nih masjid itu. Ya, netral. Kalau netral, boleh. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, golongan apalagi yang namanya partai atau ormas, jangan.
Ya, itu akan apa? Menjadikan perpecah belahan. Ya, itu yang dipinginkan oleh siapa itu? Oleh orang-orang yang benci terhadap umat Islam, Bu. Hati-hati. Ya, kita gampang banget dipecah belah nih, Bu. Ya, gara-gara ini, gara-gara itu dipecah belah. Ya, gara-gara beda guru dipecah belah kita. Ya, lu ngaji misano aja itu, mano jangan beda beda omongannya deh. Jangan. Ya, kalau kita udah gampang dipecah belah, Bu, gampang banget kita bakal diapain? Dihancurin. Ya, Bu. Kalau kita udah pecah belah berarti kan kita semakin lemah. Iya kan? Nggak bersatu. Kalau kita kompak kan orang takut, Bu. Ya, Bu. Orang takut ngelihat yang banyak pedikit. Banyak. Ya. Kelompok. Nih satu ada yang 7, ada yang 6, ada yang 10, nih ada yang 100. Yang ditakutin yang mana? 100. Ya, makanya jangan sampai kita ini umat Islam mudah untuk dipecah belah dengan berbagai macam cara-cara. Ya. Jadi saya katakan Al-Qur'an sudah mengatakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum andi nikum in istata'u. Itu mereka tuh usaha terus-menerus ngapain? Memerangi kita dengan berbagai macam cara. Yang penting umat Islam harus apa? Berpecah belah. Ya, kalau udah pecah belah dengan mudah musuh-musuh Islam ngapain? Menghancurkan Islam dan umat Islam. Islamnya sih nggak bakal hancur. Ya, tapi umatnya ini ya, Islam sih Allah yang jaga. Ya, tapi umatnya ini yang bahaya akhirnya nanti akan terjadi musuhan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Ya, nauzubillah apalagi sampai berantem antara satu darah daging. Gara-gara beda pilihan berantem ribut. Pilkada yang satu pilih siapa? Pilkada nanti, pilkada Prabowo pada presiden. Ya, satu milih Ridwan Kamil, atau lagi pilih siapa? Pramono. Ya, berantem. Jangan. Pramono sama si Rano Karno ya? Tuh, ya. Anies enggak. Ya, Bu ya. Ya udah pokoknya nanti nih seminggu lagi akan ada pelantikan presiden, Bu. Ibu ya. Pelantikan presiden. Siapa yang dilantik? Prabowo menjadi presiden. Wakilnya jangan setujuin jadi lantik. Wakil itu penjahat. Ya. Mudah-mudahan nih gugatan yang diajukan oleh ya imam besar kita Habib Rizik Syihab mengenai tentang beredarnya itu akun yang selama ini digunakan itu atas nama dia, betul. Ya. Jadi yang selama ini tuh tukang mengganggu, mengadu domba itu si Panjul itu. Cuma pakai nama lain. Ya. Suka ngomong kotor. Ya. Tuh. Masa wakil presiden Indonesia umat Islam terbesar begitu dipilih? Ya, makanya kita setuju nanti. Ya. Ketika dia sudah turun, ya, kita akan gugat ya terhadap korupsi, pembohongan yang dilakukan oleh keluarga Jokowi dan antek-anteknya, Bu. Ya. Jadi dia harus memulangi sekitar 5.000 triliun. Bu, ada pinjaman yang legal, ada pinjaman yang ilegal. Yang legal itu negaranya akan bayar. Tapi yang ilegal Jokowi suruh bayar itu. Ya, duit dari mana itu dia? Ya, triliun, Bu, bukan miliar lagi. Ya, Bu. Ini 5 triliun, Bu. Duit kalau ditaruh rumah saya nggak muat, Bu. Ya. 1 triliun itu sama dengan 1.000 miliar. 1 triliun. Nah, kalau 5.000 triliun berapa? Coba bayangin, Bu. Mau taruh di alin apa juga nggak muat tuh duit. Apalagi duitnya gocapan. Ya. Itu duit tuh, Bu. Kita pernah gak ngelihat triliunan? Apalagi punya. Ya. Kita jangan ngimpi dulu, emang tampang kita tampang orang susah semua. Ya, tampang orang susah semua kita ini. Ya.
Iya. Ya. Semalam ada yang bilang katanya, Sat, Jokowi jangan diadili dah, kesian lihat mukanya. Mukanya boleh kesiannya. Hah? Dia udah ngerugiin, menyengsarakan rakyat. 10 tahun kita dibohongin sama dia. Ya. 10 tahun bukan waktu yang sebentar, Bu. Ibu-ibu tadinya masih muda 10 tahun yang lalu, sekarang udah tua. 10 tahun dua periode itu. Ya. Kayak nanti jagalah keharmonisan, kekompakan meskipun nanti pelantikan tanggal 20 ya, itu kita harus jaga. Kita umat Islam harus menunjukkan. Ya, tapi satu, untuk wakil kita nggak akan setuju dilantik sebagai wakil presiden. Ya, nanti saya diundang sih tanggal 20, Bu. Diundang akikah sama cucunya Pak Am. Yang serius-serius. Ini udah akikah, Pak Am, cucunya pengen ngelaksanain akikah tanggal 20. Saya bilang, bareng sama pelantikan tuh. Ya, ada undangan saya nggak salah kan? Ya, tuh. Baik. Qauluhu yubta, ya. Jadi kata-kata atau ucapan jual, ya, ai yastari atau membeli, qauluhu faqulu ai nadaban. Itu hukumnya sunnah. Kita bilang ke dia itu sunnah. Bilang la arbahallahu tijarak, itu sunnah kita ngomong gitu, Bu. Berarti kalau sunnah apa tuh? Ma yusabu bi fi'lihi, ya, wala yu'aqabu bitarkihi. Ya, perbuatan yang apabila ditinggalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Ya, sunnah. Lumayan, Bu. Meskipun sunnah juga dapat pahala. Sekarang pertanyaannya, berani gak kita ngomong kayak gitu? Pelan-pelan gak denger dia. Oh, enggak, pelan-pelan gak kedengaran, dibisik-bisik. Ya, berani, Bu. Ya, kita disuruh kulil haqqa walau kana murran. Ya, katakan yang benar sekalipun kurang enak kedengarannya. Ya, nggak mandang siapa aja, Bu. Ya, mau dia pemilik kek, mau dia penguasa kek, mau dia ya pemberi wakaf kek, kalau salah kita harus berani apa ya? Tegur. Ya, kenapa? Kalau kita membiarkan suatu kemunkaran, kita akan kebagian dosa dan kebagian sial. Ya, kan Nabi sudah suruh, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Coba. Ya, fa in lam tastati fa bilisani. Fa in lam yastati fa biqalbi. Wa dzalika adaful iman. Masa kita yang paling lemah imannya sih, Bu? Gedek doang, gedek. Jangan. Selama kita mulut masih bisa bicara, ya, tangan masih bisa berbuat, ya, kita harus berani mengatakan Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batilan. Coba. Berani. Ya, jangan pernah ada rasa takut ketika kita akan melakukan kebaikan. Ya, coba. Baik. Qauluhu la arbahallahu, ya, ucapan la arbahallahu, Allah tidak akan memberikan keberuntungan, du'aun bil khusran. Itu adalah satu doa yang menunjukkan biar dagang lu rugi, istilah bahasanya. Ya, al khusran artinya rugi, nggak bakal untung lu gue doain. Nah, rugi, dagangan habis, duit kagak. Namanya rugi tuh. Ya, orang-orang bapak-bapak juga orang dulu tuh jualan rokok habis. Kenapa rokoknya habis? Hisap sendiri, duitnya kagak. Kan? Rokok tuh. Kayak abek saya dulu jualan rokok, rokoknya habis. Ditanya duitnya mana? Gue isep katanya. Ya. Ya apa-apa, namanya orang dulu, duit-duit dia biarin aja. Ya, kalau kita kan duit orang tua yang kita sikat. Ya, tuh. Qauluhu yanshad awaluhu wa sukunisan, ya, sukunisaniyah, ya, wa damusyin
al-mu'jama ay yatlubu. Ya. Itu artinya apa? Dia meminta yatatallab. Ya, tuh. Fi hadzal hadis an-nahyu anin nasydi adh-dhala fil masjid. Nah, ini satu apa namanya? Ketentuan bahwasanya larangan untuk melantunkan bait-bait syair yang sesat di mana? Di masjid. Ya. Sesat tuh, muji-muji si Ano di masjid nggak pantas. Hmm. Yang wali-wali songo sih masih pantas sekali kita puji ya. Ya, pantas lah. Ini kadang orang-orang yang pas kita puji. Istilahnya kayak tadi tuh lagu-lagu yang arti lagu cinta-cinta, lagu gitu-gitu tuh. Puji-pujian sama ceweknya diapain? Dipantunkan di masjid. Jangan ya, tuh enggak pas tuh. Ya. Wa rab'us saud fihi lil ijarah wa nahwi. Ya, yang dimaksud tuh mengangkat suara fihi lil ijarah. Apa itu ijarah maksudnya, Bu? Untuk mendapatkan upah, uang. Ya. Ceramah, pidato, suara keras-keras biar dibilang ini tuh. Tujuannya buat ngapain? Dapat duit. Ya, amplop nggak perlu. Duitnya. Ya, tuh. Wa nahwiha minan nukud, ya, dan yang lainnya dari berupa uang, ya. Qala an-Nawawi naqlan an ba'dil ulama, berkata Imam Nawawi yang menukil dari sebagian para ulama. Apa kata Imam Nawawi? Yukrahu rab'us saut fil masjid bil ilmi wa ghairi. Makruh hukumnya mengangkat suara di dalam masjid meskipun dalam hal belajar atau yang lainnya. Tadi saya bilang tuh, Bu. Ya, kita ngaji, kita belajar tuh di masjid tapi teriak-teriak, kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi itu makruh hukumnya. Apa itu makruh, Bu? Dosa sih kagak, tapi perbuatan yang dibenci sama Allah. Ya, Allah benci banget tuh, gedek banget Allah tuh. Ya, tuh. Meskipun kita belajar tujuannya itu. Ini kata Imam Nawawi, ya, itu. Wa ajaza Abu Hanifah wa Muhammad bin Salma min ashabi Malik, ya. Tapi sebaliknya Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Salma, ya, dari sahabat Malik mengatakan apa itu? Rab'us saud fihi bil ilmi wal khusuma wa ghairi dzalik mimma yahtaj ilaihi nas li'annahu yajma'uhum wa la budda lahum minhu. Tuh, ya. Kata Imam Abu Hanifah, ya, dan para pengikut Imam Malik mengatakan apa? Rab'us saud fihi bil ilmi, mengangkat suara, ya, dalam hal menuntut ilmu, wal khusumah. Khusumah itu apa tuh, Bu? Khusumah kalau kita artiin itu ribut, bertengkar. Ya, itu wa ghairi atau yang lainnya mimma yahtaj ilaihin nas, yang memang itu dibutuhkan oleh manusia, li annahu yajma'uhum, ya, karena mereka sedang dalam keadaan apa? Berkumpul. Ya, wala budda lahum minhu, ya, dan itu memang diharuskan seperti itu kata Imam Hanafi dan pengikut Imam Malik, itu boleh-boleh aja. Ya, seandainya memang itu diperlukan. Ya, kalau tadi Imam Nawawi, ya, secara umum, ya, pokoknya lu belajar mau ngapain kayak teriak-teriak di masjid jangan. Ya, hukumnya makruh, ya, tuh. Summa qala al-Azizi, ya, kemudian Syekh Azizi berkata, naqlan an syaikhihi, yang dinukil dari gurunya, yan bagi an la yukrahu rabbus saud bil mau'izah. Tidak makruh hukumnya mengangkat suara saat dia menyampaikan suatu nasihat. Ya, Bu, ya. Kalau sifatnya nasihat boleh, tapi kan nggak semua orang, Bu, dinasihatin dibentak-bentak. Ibu demen nggak dengan dinasihatin dibentak-bentak, Bu? Ibu, ngaji gak lo?
Nggak demen. Enak nggak sopan amat nyuruh gua ngaji. Iya sih gua ngaji baik, temen caranya dia nyuruhnya nih. Ya, nggak benar berarti nggak ada etikanya. Ya, udah susah, udah miskin, nggak mau ngaji lagi loh. Nah, jangan. Ya, omongan nggak boleh bu, jaga mulut kita bu. Ya, lisan tidak bertulang, gampang mudah untuk berkata-kata semau kita. Ya, tuh. Ingat, ya. Wa hadzal hadis syahidun lahu wa khutbatul jum'ah. Ya, dan juga ketika menyampaikan khutbah Jum'ah itu juga boleh dengan suara keras kata Al-Azizi ya atau yang lainnya. Min zalika wa kadza jami'u ma yustahabbu fihi raf'us saut. Ya, demikian pula ya dengan hal-hal yang disunahkan untuk mengangkat suara seperti apa? Azan. Ya, azan, masa azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nggak ada yang denger. Ya, itu sunnah hukumnya itu untuk mengeraskan suara tubuh. Wal iqamah. Begitu juga iqamah. Wat talbiyah. Talbiyah tuh saat orang habis ngambil ihram, niat, ini kan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, tuh talbiyah. Ya, ya mudah-mudahan jamaah rahim bisa umrah bareng ntar. Ya, bisa umrah bareng. Ya, jamaah umrah ar-rahim 2025. Ya. Ayo banyakin saldonya. Ya. Saldo tabungannya dibanyakin lagi. Ya, banyakin lagi. Jangan banyak-banyak, Bu. Sebulan 1 juta aja. Ya. Enggak, sekarang tergantung paketnya. Ya, sekarang umrah 23, 25 jadi. Iya. Cuman siap fasilitasnya aja, jangan banyak lagi tapi. Ya, bayar 25, 23 pengen bintang 5. Ya. Nggak bisa. Ya, yang penting kita bisa istirahat ya saudara. Ya, istirahat, kita kan semua pengen ngapain? Pengen ibadah, bukan pengen tinggal di hotel bintang 7. Ya. 7 mah. Iya. Ya, tuh. Wassalatu ala nabi. Begitu juga mengucapkan salawat. Ya kan? Biar syiar bu. Salawat kita baca. Salawat tibbiyah. Salawat dustur. Ya. Itu kita baca kan. Jangan pelan-pelan. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha. Tuh. Anana syaikhina terus imina habatana wa talibatina ya ila yaumil. Ini suaranya cantik banget, suaranya merdu. Bu, kalau perempuan tuh suaranya nggak ketahuan, nenek-nenek sama perawan sama. Yang bedanya lagi batuk. Ya, kalau lagi batuk ketahuan dah tuh, batuk nenek-nenek sama perawan beda. Kalau bau dekat, ya.
Suara Bu nggak bisa dibohongin tuh, ya. Jadi bohongin dah antara nenek sama ya, gadis gitu. Baik. Wat takbir fil Id. Begitu juga apa? Ya, membaca takbiran saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ibu, ini baca takbiran juga nih harus benar bacaannya. Walillah ilham. Jangan Allahu akbar walillah ilham. Ya. Walillahi alham. Ya, walillah ilham. Wa a'ajja jundah. Ya. Ya, wa a'azza jundahu. Bukan wa a'ajja jundah. Kita aja susah jadi bacanya. Ya, tuh, kasih tulisan. Ya, biar benar, ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik, ala dinik boleh juga. Ya nuqallib. Nun. Salah. Salah. Sekarang banyak juga Bu, ada orang baca doa. Ada yang memakai domir ana, ada yang pakai domir nahnu. Ya kan? Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ada baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sekarang tuh orang yang ngerti mimpin ya doa atau beristighfar. Kalau yang mimpin itu mengasih aba-aba, ayo kita bareng-bareng baca istighfar. Baru nastaghfirullahalazim. Nah, kalau dibilang ayo kita baca istighfar masing-masing. Astaghfirullahalazim. Jangan semua diganti domir dulu. Ya. Kalau doa saya lebih cocoknya astaghfirullah. Ya, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya, tuh. 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 Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal malaikata ya apa tulisannya? Yataqarrahuna minal mutakallimin. Ya, nanti akan kita baca insyaallah pada pertemuan 21 yang akan datang. Sampai sini dulu, Bu. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.